pasal. Wa amma inna, dan adapun kata inna, wa akhwatuha, dan saudari-saudarinya inna, itu fatansibul mubtada'a, maka dia tansibu, dia menasobkan al mubtada'a, mubtada. Wa yusamma, dan kemudian dinamai dia si mubtada tersebut ismaha, menjadi isimnya, menjadi isim inna atau akhwatnya. Wa tarfa'u, dan dia inna itu merofakkan al khobaro, khobar, ya, merofakkan khobar, di khobar bagi mubtada sebelumnya. Wa yusamma, dan dinamai ia si khobar itu khobaroha, menjadi khobarnya, menjadi khobarnya inna atau akhwatnya. Jadi bukan khobar mubtada lagi, tapi jadi khobar inna atau khobar dari akhwatnya inna, itu ya. Jadi menasobkan mubtada, kemudian mubtada itu namanya berubah menjadi isim inna atau isim akhwat inna. Kemudian meropakkan khobar mubtada, ya, khobar bagi mubtada tadi. Kemudian dinamai khobar tersebut sebagai khobarnya inna atau akhwatnya. Wahia, dan dia yakni inna, gitu ya. Wahia, dan dia yakni inna dan akhwatnya itu sittatu ahrufin, adalah 6 buah kata tugas. Jadi 6 buah huruf, maksudnya 6 buah kata tugas. Nah, mana saja yang 6 ini disebutkan? Pertama inna, ya, dengan mengkasrohkan hamzahnya, inna. Kemudian wa anna, dan yang kedua kata anna. Wahuma, dan keduanya, dan ia keduanya, inna dan anna ini li taukidin nisbati, ya, li taukidin nisbati, adalah untuk menguatkan penisbatan, ya, untuk menguatkan penisbatan. Itu menisbatkan apa? Menisbatkan khobar terhadap mubtada'nya, gitu ya. Jadi untuk menguatkan penisbatan khobar kepada mubtada'nya, atau menguatkan penisbatan khobarnya kepada isimnya. Jadi kuat, ya. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian diberikan kata inna, maka maknanya menjadi, atau penisbatan berdiri, penyandaran berdiri kepada Zaid itu menjadi lebih kuat. Inna Zaidan qaimun, misalnya, ya. Wahuma li taukidin nisbati, dan keduanya yakni kata inna dan kata anna itu adalah li taukidin nisbati, untuk menguatkan penisbatan. Ini penisbatan mubtada atau penisbatan khobar terhadap mubtadanya. Wa nafyi syakki, ya. Wa nafyi syakki, dan untuk meniadakan keraguan, ya, menihilkan keraguan, anha, darinya. Jadi anha yakni dari penisbatan tersebut. Haknya itu ke nisbah, ya, rujuknya ke nisbah. Anha jadi anin
nisbah, ya. Untuk untuk menihilkan, untuk menghilangkan keraguan, ya, dari penisbatan tersebut. Nah, ini fungsi inna dan anna, yaitu li taukid, ya, li taukid. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fa innallaha ghafurur rahim, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Syahidnya ini adalah innallaha, ya, innallaha. I'rabnya fa-nya ini fa rabitatul jawab, ya, faul jawab, rabitatul jawab. Karena lengkapnya ayat ini apa? Ayat tentang ila, ya, ayat tentang ila, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in fa'u, jadi sebelumnya ada syaratnya, fa in fa'u, fa innallaha ghafurur rahim. Fa-nya faul jawab atau fa rabitatul jawab. Dan inna ini huruf nasab, ya, huruf nasab dan taukid, ya, huruf nasab dan taukid. Dari fungsi i'rabnya dia huruf nasab, kemudian dari fungsi maknanya dia berfungsi sebagai taukid, penguat. Kemudian Allaha isimnya dinasobkan, tandanya fathah. Kemudian ghafurun khobarnya, khobar inna, dirofakkan, tandanya dhammah. Rahimun na'at, ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Contoh berikutnya adalah firman Allah Ta'ala. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Dzalika, yang demikian itu, bi annallaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bahwasanya Allah itu, huwa, dia itu adalah al-haqqu, ya, al-haqqu, yang hak. Ya, Arabnya dzalika ini isim isyarat, ya, kedudukannya rafa sebagai mubtada, ya. Ba-nya huruf jar, bi harfun jar. Anna huruf taukid dan huruf nasab, sama seperti dengan inna tadi, yang bisa menasobkan isimnya dan merupakan khobar. Kemudian Allaha isimnya, isim anna, dinasobkan, tandanya fathah. Kemudian huwa domir fasal namanya, ya, domir fasal, la mahalla lahu minal i'rab, gak ada kedudukannya dalam i'rab, ya, dia untuk memisahkan antara dua kalimat yang jika tidak dipisahkan, ya, yang jika tidak dipisahkan mungkin akan menimbulkan persangkaan bahwa kalimat yang kedua, kata yang kedua itu adalah na'at dari kata pertama, Allahul haqqu, kan gitu, ya. Jadi kalau dia nggak ada, dikhawatirkan ada persangkaan bahwa kata yang kedua itu na'at dari kata yang pertama, ya. Maka kemudian diletakkan di situ domir, ya, namanya domir fasl, ya. Domir fasl itu memang cuman ini huwa, ya, nggak ada yang lain. Domir fasl, ya, domir yang diletakkan untuk memisahkan dua buah kata yang apabila tidak dipisahkan dengan domir fasl, dikhawatirkan ada persangkaan bahwa kata yang kedua adalah na'at atau sifat dari kata yang pertama, ya. Nah, i'rabnya maka dia tidak memiliki kedudukan, ya, di dalam i'rab, gak ada kedudukannya, ya.
Nah, kemudian kata al-haqqu berarti sebagai khobarnya, ya. Kata al-haqqu itu sebagai khobarnya. Nah, kemudian anna, ya, anna isim dan khobarnya itu bisa ditakwil, ya. Anna, kemudian isimnya dan khobarnya itu bisa ditakwil, ya, bisa ditakwil menjadi idhofat, ya, menjadi sebuah kata, menjadi idhofat. Jadi kalau ditakwil menjadi apa? Bi annallaha huwal haqqu, yakni bi haqqatillahi, ya. Dzalika kainun bi haqqatillahi. Kemudian wa ka'anna, kata yang ketiga, ya, kata yang ketiga dari gengnya inna ini adalah ka'anna. Wa ka'anna, dan kata ka'anna lit tashbihi, yang fungsinya itu untuk tashbih, ya, untuk menyerupakan. Al muakkadi, yang dikuatkan, ya, penyerupaan yang dikuatkan. Nahu qaulika, seperti perkataanmu, ka'anna zaidan asadun, ya, ka'anna zaidan asadun. Nah, ini ada dua pendapat, ya, berkenaan dengan kata ka'anna. Dengan kata ka'anna. Ada yang mengatakan bahwasanya ka'anna itu adalah harfun basyit. Dia memang semata-mata huruf, dia memang huruf gitu. Jadi satu rangkaian itu ya satu kata. Ka'anna itu, ya. Nah, ya udah, ini segini itu ya satu kata, ka'anna. Itu yang fungsinya litashbih tadi, litashbih al-muakkad. Nah, sebagian nuhat itu mengatakan bahwasanya ka'anna ini adalah murakkab. Ya, murakkab. Ini adalah susunan, ya, susunan dua buah kata, yaitu kata apa? Ka dan anna. Digabung jadi ka'anna, ya. Jadi yang mengatakan ka'anna itu sudah satu kata, dia harfun basyit. Nah, yang lain mengatakan murakkab, ya. Ini ada silang pendapat, ya, berkenaan dengan kata ini. Ya, nahu qaulika ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan, seakan-akan Zaid itu asadun, singa. Ya. Ini i'rabnya ka'anna harfu tasbih. Ya, huruf tasbih wa nasbin, dan huruf nasab. Menasobkan isim dan meropakkan khobar. Kemudian zaidan isimnya, isim ka'anna. Dinasobkan tandanya fathah. Kemudian asadun khobarnya rofa, tandanya dhamma, ya. Berikutnya walakin, kata yang keempat adalah kata lakin, lakinna, ya, kata lakinna. Kata lakinna lil istidroki, ya, fungsinya adalah untuk istidrok, ya, istidrok. Apa bahasa istidrok? Menimpali, ya, menyusuli
ya, menyusuli perkataan, untuk menyusul perkataan sebelumnya. Ya, untuk menyusuli perkataan sebelumnya. Nahu seperti contohnya Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun, gitu ya. Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Zaid itu berani, ya, syuja'un pemberani, lakinnahu akan tetapi bakhilun pelit, ya, akan tetapi ia pelit. Ya, jadi lakinna ini untuk menyusuli perkataan, ya, untuk menyusuli perkataan sebelumnya, lil istidrak. Nah, istidrak itu secara definitif di sini katakan ta'qibul kalam bi rab'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuhu, ya. Ta'qibul kalam ta'qibul kalam birob'i ma nyal istidrak, ya. Makna istidrak, ta'qibul kalam, menyusul perkataan, birob ima yatawahamu atau yutawahamu subutuhu atau nafyuhu, ya, dengan mengangkat, menghilangkan apa yang dipersangkakan, ya, untuk menghilangkan, ya, dengan menghilangkan apa yang dipersangkakan keberadaannya, tetapnya atau ketiadaannya. Ya, seperti di sini misalnya dalam contoh ini Zaidun suja'un. Zaid itu pemberani, ya. Zaid itu kesatria, gitu. Zaid itu kesatria, lakinnahu bakhil, tapi dia pelit. Karena kalau misalkan kita bilang si fulan itu kesatria, maka akan terkumpul padanya sifat-sifat baik, ya kan? Berani, terus dia juga suka menolong orang, gitu kan, namanya kesatria kan. Zaid kesatria, nah udah kebayang. Nah, padahal sifat, misalkan sifat suka menolongnya nggak ada, gitu kan. Nah, sifat suka menolongnya nggak ada, maka kemudian disusulilah perkataan itu dengan sesuatu yang dipersangkakan oleh orang ada pada diri Zaid yang terkandung dalam sifat kesatria itu, ya, yaitu apa? Pemberani, suka membela orang, terus pemurah, suka menolong orang dan lain sebagainya. Dia berani tapi dia nggak suka nolong, misalkan. Ini apa namanya, sifat pemurahnya nggak ada pada dirinya, maka kemudian di istidrak, ya, dengan menggunakan kata lakinna, ya, Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Sehingga persangkaan orang bahwa Zaid itu seorang pemberani dan pemurahnya itu yang dipersangkakan ada, itu ternyata nggak ada, kemudian dinihilkan, ya, dengan menggunakan istidrak, ya, kata lakinna. Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Berikutnya walaita, yang kelima, ya. Yang kelima adalah kata laita, lit tamanni, untuk tamanni, ya. Laita lit tamanni. Nah, apa itu tamanni? Makna tamanni adalah tolabu ma la mutma'u fi husulihi, imma li ta'assurihi au li ta'adzurihi
Ya, ini imma li ta'assurihi au li ta'adzurihi. Jadi menuntut sesuatu yang tidak diharapkan berhasil, ya. Menuntut sesuatu yang tidak diharapkan berhasil, ya, nggak mungkin berhasil gitu. Kenapa? Karena memang sulit, misalnya, karena memang sulitnya untuk mendapatkan apa yang diangankan tersebut, yang diinginkan tersebut, atau karena memang tidak mungkin, ya, karena memang tidak mungkin. Seperti misalnya contoh di sini, laitas syababa aidun, ya, laitas syababa aidun, andai masa muda itu aidun kembali, nggak mungkin, ya kan? La yumkin, tidak mungkin dia kembali. Nah, ini untuk sesuatu yang tidak mungkin, ta'adzur, ya. Ta'adzur tidak mungkin. Nah, contoh penggunaan untuk karena sulit, ya, ta'asur, ya. Kalau tadi ini ta'adzur, ya. Contoh di sini ta'adzur. Contoh untuk ta'asur seperti misalnya perkataan orang yang lemah, orang yang malas usaha. Orang miskin malas usaha, putus harapan, ya. Orang miskin malas usaha, putus harapan, ya. Lalu dia mengatakan, ya, dia mengatakan laitali malan fa'ahujja, ya. Laitali malan fa'ahujja, seandainya saya punya harta, saya akan berhaji. Saya akan berhaji. Dia miskin, udah gitu malas, nggak mau kerja, terus dia berangan-angan, seperti ta'asur namanya, susah, ya. Nah, ini masuknya ke dalam kategori tamanni, ya. Di tamanni itu adalah menuntut sesuatu yang tidak mungkin untuk didapatkan, imma karena ta'asur, ya, karena kesulit, ya, atau karena ta'adzur, karena tidak mungkin, ketidakmungkinan. Nahu laita syababa aidun, i'rabnya, ya, i'rabnya laita harfu tamanni, ya, harfu tamanni, huruf tamanni, dan nasab, huruf penasab, menasabkan isim, merofakkan khobar. As-sababa isimnya, isim laita, kemudian aidun khobarnya. Wala'alla litarajji, ya. Wala'alla, dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah kata la'alla. Akhwat inna yang keenam adalah kata la'alla, yang fungsinya adalah litarajji, ya, untuk tarajji, ya, untuk tarajji. Nahu contohnya la'alla zaidan qadimun, ya. La'alla zaidan qadimun, moga saja, ya. La'alla moga saja, zaidan, zaid itu qadimun, datang, ya. Moga saja zaid itu datang. Wat tawaqqu'i, ya. Atau la'alla ini juga berfungsi untuk tawaqqu'. Tawaqqu' itu apa artinya? Khawatir, gitu, ya. Khawatir. Nahu contohnya la'alla amron halikun, la'alla amron halikun, ya, jangan-jangan, gitu kan, kalau bahasa kita, jangan-jangan amr itu celaka, gitu, ya. Jangan-jangan amr itu kecelakaan, jangan-jangan amr itu celaka, jangan-jangan amr itu mati, nggak datang-datang, gitu kan. Janji misalkan, ya, oh nggak datang-datang, nggak ada kabar, dihubungi nggak bisa, HP-nya mati, ya, tawakku namanya, ya. Jadi tawakku mana isfaq bal khauf wa huwa irtiqabu syai' al makruh, ya. Jadi mengamat-amati sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Mengamat-amati sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, itu namanya tawakku.
Kalau taroji berarti irtiqabu syai' al-mahbub. Ya. Irtiqabu syai' al-mahbub. Ini taroji ya. Taroji. Kalau tawakku, at-tawakku irtiqabu syai' al-makruh. Ya. Contohnya tadi kalau taroji itu la'alla zaidan qadimun. Yang tawakku contohnya la'alla amron halikun. Ya. I'rabnya la'alla hurufut tawakku, harfut tawakku, ya, dan huruf nasab, menasobkan isimnya merupakan khobarnya. Amron isimnya la'alla, nasab tandanya fathah, halikun khobarnya la'alla, marfu ya, rofa tandanya dhammah. Nah kemudian syarat, ini syarat-syaratnya ya, syarat-syarat yang ada yang terdapat pada kata inna dan akhwat-akhwatnya. Syaratnya apa? Wala yataqaddamu dan tidak mendahului apa khobaru hadhil hurufi, khobar dari huruf-huruf ini, alaiha kepadanya, kepada huruf-huruf tersebut ya. Jadi khobarnya tidak ada khobar yang mendahului huruf-huruf tersebut. Misalnya tadi ya, contohnya apa misalnya? Inna zaidan qaimun. Itu enggak ada istilahnya apa menjadi apa? Qaimun inna zaidan. Nggak bisa gitu ya, jadi tidak bisa mendahului, tidak mendahuluinya. Ya, nggak bisa misalnya mestinya inna zaidan qaimun. Nah ini nggak bisa di sini ya, nggak bisa menjadi apa qaimun inna zaidan gitu. Dalam bahasa Indonesia bisa aja ya kan, berdiri sesungguhnya Zaid itu. Ya cuman ya nggak baku gitu ya. Ya dalam bahasa Arab juga nggak bisa. Boleh. Wala yataqaddamu khobaru hadhil hurufi 'alaiha, dan tidak mendahului khobar dari huruf-huruf ini kepada huruf-huruf tersebut. Wala yatawassatu dan tidak menengah-nengahi ya. Wala yatawassatu dan tidak menengahi bainaha ya, antaranya, antara haknya ini ke huruf ya, antara huruf-huruf tersebut ya, antara huruf-huruf tersebut inna dan akhwatnya, wa baina ismiha dan di antara isimnya. Nah, berarti tidak boleh juga di sini. Nah, enggak boleh juga ke sini. Inna qaimun zaidan. Nggak bisa ya, jadi tidak bisa mendahului, khobarnya tidak bisa mendahului inna dan kawan-kawan, tidak juga bisa menengahi antara inna dengan isimnya ya, isimnya. Kemudian illa kecuali, idza kana jika ada, mana isim kananya? Mustatir ya, kembalinya kemana? Ke khobar ya, khobaru hadhil huruf ya. Illa idza kana kecuali jika ada apa khobar dari huruf-huruf ini, zorfan berupa zorob, au jaron wa majruron atau jar majrur, baru boleh ya. Kalau khobarnya itu berupa zorob atau jar majrur, boleh dia menengahi antara huruf-huruf tersebut dengan isimnya. Contoh, inna ladaina
ankalan, wajahima ya. Inna ladaina ankalan. Inna ladaina ankalan. Nah, inna ini isimnya kan? Ini ismuha, isimnya inna. Nah, ini disela-selai dengan khobar, ya, disela-selai dengan khobar. Khobarnya berupa apa ini? Ladaina zorof, ya, berupa zorof. Berupa zorof. Jadi kalau zorof khobarnya boleh. Dia berada atau menengahi, menyelai antara inna dan isimnya. Ya, kemudian contoh yang kedua, apa katanya? Inna fi dzalika la'ibratan. Ya. Ini contoh untuk jar majrur, ya. Ini inna, ini isimnya. Ya, ini isimnya. Nah, ini khobarnya. Ini khobarnya inna berbentuk apa? Jar majrur. Ya, jar wa majrur. Jadi baru boleh dia ditengahi, ya, ditengahi oleh khobarnya. Jika khobarnya berupa zorof atau jar majrur. Wa tata'ayyanu dan wajib. Ya, ta'ayyan di sini maksudnya wajib. Ini yajibu dan wajib. Inna, kata inna itu al-maksuratu, yang dikasrohkan. Ya, apa namanya? Hamzahnya maksudnya, ya. Hamzahnya itu kasroh karena ada inna, ada anna, ya. Ya, kalau sekarang kan memang dipakai hamzah. Kalau dulu kan begini. Ya. Standar penulisannya dulu nggak ada pakai hamzah di atas atau di bawah. Jadi kita nggak tahu ini baca inna atau anna gitu. Ya. Nanti dengan kaidah-kaidah ini kita tahu ini bacanya inna gitu. Kenapa? Karena nanti ada syarat-syaratnya ke sini, ya. Ada kaidahnya. Wa tata'ayyanu dan wajib inna al-maksuratu fil ibtida, ya, di kalimat, ya. Kata inna yang dikasrohkan fil ibtidai berada di permulaan kalimat. Gitu. Wajib kata inna yang dikasrohkan itu berada di permulaan kalimat. Jadi nggak boleh di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah klausul, di tengah-tengah jumlah. Ya, harus di permulaan. Bil ibtida. Nahu contohnya inna anzalnahu, ya, inna anzalnahu. Inna asalnya apa? Innana, gitu ya. Inna asalnya innana. Inna itu harfu taukid dan nasab. Kemudian na-nya itu domir, ya. Domir fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab, isimnya inna. Kemudian anzalna fi'il dan fa'il, ya. Kemudian hu-nya domir pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bihnya. Kemudian fi'il dan fa'il berikut maf'ul bihnya ini berada pada kedudukan rofa sebagai khobarnya inna, ya, khobarnya inna. Inna anzalnahu. Ya, jadi kata inna ini mesti di permulaan kalimat, ya, mesti di permulaan kalimat. Inna a'tainakal kausar, ya, inna a'tainakal kausar. Ala innahum humul mufsiduna, ya, ala innahum humul mufsiduna. Dahului ala innahum humul mufsiduna. Berikutnya wa ba'da ala. Wa ba'da
ala, dan setelah kata ala, ya, dan setelah kata ala, ala innahum humul mufsidun, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, misalnya, ala innahum, ya, setelah kata ala itu mesti inna, itu setelah kata ala mesti inna, nggak boleh anna, gitu maksudnya, ya, maksudnya nggak boleh anna. Wis misalnya tiba-tiba di permulaan omongan tiba-tiba orang ngomong misalnya anna zaidan qaimun, itu juga nggak boleh, nggak bener, gitu ya. Tiba-tiba ngomong anna zaidan qaimun. Kalau di permulaan kalimat mestinya inna, gitu maksudnya, ya. Wa ba'da ala, dan setelah kata ala. Setelah kata ala wajib inna, gitu ya. Enggak boleh anna. Allati yang yustaftahu bihal kalamu. Yustaftahu dibuka. Biha dengannya, dengan kata ala itu apa al kalamu, omongan. Berarti alanya ala harful istiftah, ya, harfus istiftahin. Huruf istiftah, ya, huruf istiftah disebut huruf istiftah karena memang dia digunakan untuk istiftahul kalam, untuk membuka omongan, ya, memulai omongan, membuka omongan, ya, walaupun ya tidak semua omongan diawali dengan ala, gitu, ya. Mana orang kalau ngomong ala ya mesti berarti itu kalimat langsung di kalimat baru, gitu, ya. Nah, kemudian juga ala ini dari sisi fungsi maknanya ada litanbih, ya, litanbih untuk memperingatkan. Ala, ya, inna au ingat, ketahuilah, sadarilah, gitu, ya. Inna auliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, ya, tidak ada ketakutan alaihim atas mereka, ya, tidak ada ketakutan atas mereka. Berarti ala ini huruf istiftah dan huruf tanbih, ya. Kemudian inna, ya, inna ini adalah huruf taukid dan nasab, menasobkan isimnya. Isimnya adalah auliya'a, ya, isimnya auliya'a. Auliya'a mudhof, Allahinya mudhof ilaih, ya. La apa ini? La nafiyah, ya, la nafiyah lil jinsi, cuman tidak beramal, ya, tidak beramal. Kalau beramal nasab harusnya khaufan, gitu kan. La khaufun, tidak beramal la-nya. Kenapa? Kenapa la-nya tidak beramal? Nah, karena ada pengulangan. Ada pengulangan la khaufun alaihim wala hum ya zanun. Ada pengulangan la. Jadi batal. Ya, nanti syarat-syarat di bab la, ya. Bab la nafiyah lil, udah belum la nafiyah lil jinsi? Belum, ya. Nah, di antara syarat supaya dia beramal nggak boleh ada pengulangan, ya. La rojula fil baiti, gitu, ya. La rojula fil baiti, tidak ada laki-laki di rumah. Tapi kalau ada pengulangan, tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan misalnya di dalam rumah, maka la-nya jadi tidak beramal. Jadi la apa? La rojulun fil baiti walam ro'atun, gitu. Kenapa tidak beramal? Karena ada pengulangan la. Nah, seperti di sini. Jadi la itu adalah la nafiyah lil jinsi, tapi batal amalnya karena ada tikror, ya. Ada takror, ada pengulangan la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Nah, khaufun jadi apa? Mubtada, enggak jadi isimnya la karena la-nya batal tadi kan amalnya, maka khaufunnya mubtada, alaihim khobarnya, ya kan, alaihim berjar majrur sebagai khobarnya khaufun. Nah, kemudian
Khaufun alaihim mubtada dan khobar ini menjadi khobarnya inna. Jadi fi mahali rof'in khobarnya inna. Gitu ya i'rabnya ya. Bingung ya? Adalah kita hitung-hitung lagi belajar ini aja mantra lah. Belajar mantra bisa dipakai tapi nggak bisa dipahami. Nah, kemudian wabah ada haisu. Antum yang mau kerja silahkan ya. Dia sampai ini masih ada sedikit lagi ya. Kita selesaikan ini syarat tentang ta'ayyunnya. Ta'ayyunnya hamzahnya itu kasroh ya. Di pertama adalah yang inna itu berada di permulaan kalimat. Kemudian yang kedua setelah kata ala ya. Nah, kemudian yang ketiga wa ba'da haitsu. Nah, yang ketiga adalah setelah kata haitsu. Ya, setelah kata haitsu pasti inna, enggak anna ya. Haitsu inna. Nahu contohnya jalastu haitsu inna zaidan jalisun ya. Jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Ya. I'rabnya apa? Jalastu fi'il dan fa'il. Haitsu dzaraf ya. Haitsu haitsu dzaraf. Mabni atas dhamma pada kedudukan nasab ya. Dzarafnya dzaraf makan ya, dzaraf makan. Haitsu dzaraf makan. Mabni atas dhamma. Kemudian kedudukannya nasab karena sebagai dzarf ya. Nah, kemudian inna huruf taukid dan nasab. Kemudian kata zaidan isimnya, kata jalisun khobarnya. Dan jumlah ya, jumlah haitsu inna zaidan jalisun jumlah haitsu ya. Inna zaidan jalisun itu inna zaidan jalisun, bukan haitsunya, dari inna zaidan jalisun. Jumlah inna zaidan jalisun itu fi mahali apa? Jarrin sebagai mudhof ya, mudhof ilaih. Ya. Berikutnya wa ba'dal qasami ya, wa ba'dal qasami. Dan setelah sumpah ya. Jadi setelah sumpah mesti inna, bukan anna. Jadi kalau ada alif nun setelah sumpah berarti kita bacanya inna. Nahu contohnya hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan ya. Wal kitabi al mubin wawunya apa? Wawul qasam ya, wawunya wawul qasam, wawu sumpah. Nah, wawul qasam ini termasuk harf jar ya, termasuk harf khafad. Nah, sehingga al-kitabi muqsam bihnya itu menjadi majrur ya. Al-mubini naat dari al-kitabi. Nah, inna bukan anna tapi inna gitu. Jadi wajib inna. Inna aslinya innana ya, innana. Inna huruf nasab dan huruf taukid ya, huruf taukid dan huruf nasab. Na-nya domir ya, mabni atas sukun pada kedudukan nasab sebagai isimnya inna. Kemudian anzalna fi'il fa'il ya, hu-nya maf'ulun bih. Nah, fi'il dan fa'ilnya ini berada pada kedudukan rofa sebagai khobarnya inna. Nah, terakhir wa ba'dal qauli ya, setelah ucapan qala atau yaqulu ya, qala dan turunannya ya. Jadi setelah perkataan qala dan turunannya wa ba'dal qaul. Nahu contohnya qala inni abdullahi ya, qala. Nah, setelah qala jangan anna bacanya tapi inni, inna
gitu ya. Asalnya ini innani. Qala innani Abdullah. Innani di idghamkan jadi inna, jadi inni ya. Jadi ini inna ditambah ni. Jadi innani, inni. Ya, jadi iya-nya di sana itu sebagai isimnya inna, kemudian abdu khobarnya inna, rofa, abdu mudhof, Allahimnya mudhof ilaih. Jadi setelah perkataan qala, kemudian wa idza dakhalatil lamu fi khabariha. Wa idza dakhalatil lamu fi khabariha. Wa idza dakhalat, dan jika masuk apa al-lamu, lam ya, kata lam, huruf lam, fi khabariha, ke dalam khobarnya ya, ke dalam khobarnya inna dan akhwatnya ya. Haknya itu ke inna dan akhwat, fi khabariha, ke dalam khobarnya inna dan akhwatnya. Nahu contohnya apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Itu ada lam ya. Nah, ini lamnya ini disebut lamul ibtida ya. Di lamnya ini disebut lamul ibtida. Innaka la rasulullah. Sebut lamul ibtida. Lam ibtida lam taukid. Mestinya kan dia diletakkan itu di mana? Di depan. Ya. Mestinya. Cinta misalnya la zaidun qaimun. Ya. La zaidun qaimun. Sungguh Zaid itu berdiri. La zaidun qaimun. Nah, kemudian karena ada inna, nggak boleh bergabung, ya kan? Inna dengan lam, inna untuk taukid, lam juga untuk taukid. Lamnya digeser jadi pada khobar, diletakkan pada khobarnya. Dia disebutnya apa? Lamul ibtida. Gitu. Ya, karena secara fungsi makna dia berada di permulaan, ya, taukid, ya. Jadi apa? Jadi misal inna zaidan laqaimun. Gitu. Inna zaidan laqaimun. Ya, contohnya di sini wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, ya. Nah, ini innaka bukan annaka. Kenapa? Karena khobarnya ya. Khobarnya itu ya, khobarnya inna itu berupa apa? Dimasuki apa? Lam, ya, dimasuki dengan lam taukid atau lam al-ibtida. Wallahu yash'adu innal munafiqina lakadzibun ya. Wallahu yashhadu anna al munafiqina. Dari sisi makna kan begitu, bahwasanya orang munafik itu berdusta gitu ya. Tapi ada aturan, karena khobarnya dimasuki lam, maka ini enggak boleh baca anna. Ya, walaupun secara makna sahih gitu kan, secara makna sahih bahwasanya orang munafik itu berdusta gitu kan. Nah, jadi ada aturannya seperti itu. Jadi ada berapa aturan? Bahwa hamzah pada alif nun dibaca kasroh ya. Pada berapa kedudukan? 6. 1 fil ibtida, di permulaan kalimat. 2 setelah kata ala. Yang ketiga setelah kata haitsu. Yang keempat setelah qasam, setelah sumpah. Yang kelima setelah qaul, setelah kata qala, yaqulu dan lainnya. Kemudian jika khobarnya kemasukan lam. Kemudian inna dan akhwatnya itu ada berapa, terdiri dari berapa kata? 6 ya. 1 inna dan anna lid taukid. Terus kana lid
tasbih. Terus lakinna lil istidrok. Kemudian laita litamanni. Terus la'alla litarojji. Apa tamanni? Menuntut sesuatu yang tidak mungkin, ya. Tidak mungkin li ta'assurihi au li ta'adzurihi. Bisa karena susah, bisa juga karena memang tidak mungkin gitu. Kemudian kalau taroji menuntut sesuatu yang yang disenangi, ya. Dan ada tawakku. Irtiqabu syai'i al makruh, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.